Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai konsep dan penulisan script style sheet. Dimana di sini kita akan membahas mengenai cara membuat script style atau disebut juga yang nantinya dengan nama CSS itu di dalam file HTML-nya atau di luar HTML dengan memisahkan dengan ekstensi .css. Sekarang kita mau tahu dulu apa sih itu CSS. CSS ini singkatan dari Cascading Style Sheet. Jadi konsep HTML dengan CSS itu seperti ini. HTML itu kerangkanya dimana terdiri dari struktur layernya itu dari HTML, head, body, footer. Nah, itu struktural layernya atau susunan kerangka dari halaman web. Nah, sementara HTML plus CSS, nah itu untuk mempercantik tampilan presentational layer. Nah, jadi di sini kan nampak nih sebelah kiri ini kerangkanya. Nah, untuk membuat bagaimana objek itu bagus. Nah, di sini kan sudah ada nih rambut, mata, itu kan udah lengkap itu kan, tampilannya udah bisa dikenali, tampilannya lebih menarik lah. Nah, itu kita menggunakan CSS. CSS atau disebut juga dengan Cascading Style Sheet adalah merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS ini bukan bahasa pemrograman ya. Nah, sama halnya style dalam aplikasi Microsoft Word nih. Mengatur style heading, ada subtab, body text, footer, image, dan style. Pada umumnya, CSS dipakai untuk memformat tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML atau XHTML. Jadi CSS itu menjelaskan bagaimana elemen HTML itu ditampilkan di layar, di media. CSS menghemat banyak pekerjaan. Itu dapat mengontrol data, tata letak, atau layout beberapa halaman sekaligus. Jadi dengan menginclude CSS, kita sudah bisa mengatur tata letak halaman web dari navbar, dari body, konten, atau dan terakhirnya bagian footer misalnya, itu kita bisa tinggal include file CSS-nya aja. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan web yang sudah ada warnanya, tulisannya sudah ada backgroundnya, sudah ada warna, lalu sudah ada navigasi, lalu jenis tulisannya sudah ada jenis tulisan. Nah, mengapa nih menggunakan CSS? CSS digunakan untuk menentukan gaya halaman web, termasuk desain, tata letak atau layout, dan variasi tampilan untuk berbagai perangkat dan ukuran layar. Nah, website itu kan ada yang responsif ketika di HP atau di mobile, ketika di desktop. Nah, itu kan dia menyesuaikan ukurannya. Itu menggunakan CSS-nya. Nah, di sini contoh CSS. Jadi, body-nya kita buat warna, misalnya background color light blue. Atau heading-nya menggunakan putih dengan text align-nya center. Jadi judulnya itu warnanya putih. Karena ini background-nya sudah biru, jadi tulisannya berwarna putih. Text align-nya di tengah. Nah, P di sini kan untuk paragraf. Jadi paragrafnya setiap kita panggil paragraf itu kita menggunakan font family Verdana dan font size-nya 20 pixel. Nah, di sini kita coba untuk mempraktekkan menggunakan CSS ini.
Nah, di sini kita bisa lihat CSS itu dibuat di dalam tag head. Nah, di dalamnya ada tag lagi yang namanya tag style. Kalau kita memisahkan style CSS-nya dengan menggunakan ekstensi .css, nah kita juga memanggilnya dari dalam head ini juga. Oke, di sini kita buat kalau body itu, nah body itu kan strukturnya ya, body di sini. Kita atur body itu backgroundnya itu light blue. Lalu untuk judul color white, text align center. Nah, untuk paragrafnya font size, font family perdana dan font size-nya 20. Nah, jangan lupa tutup style dan tutup head. Jadi kita buat penulisannya itu tetap di body ya. Apapun artikel yang akan kita buat, media atau image, itu tetap di body. Nah, hanya saja nanti kita menggunakannya itu menggunakan stylenya menggunakan CSS-nya itu di dalam style. Nah, di sini tampilannya itu backgroundnya warnanya biru, lalu headingnya atau judulnya tulisannya warna putih. Nah, lalu paragrafnya itu font family-nya itu perdana, jadi bukan font default, dan ukurannya 20. Jadi setiap kita buat di dalam body ini kita buat paragraf dengan tag P, jadi formatnya bakalan merujuk ke sini, ke P ini di dalam style. Nah, untuk penulisan CSS-nya itu kita gunakan bagian mana yang akan kita buat CSS-nya. Misalnya body, lalu buka kurung, kurung, kurawal. Lalu deskripsi apa yang akan kita buat stylenya. Kita langsung praktekkan saja. Kita buat file baru dengan nama latihan 14, latihan 15, style.html. Nah, di dalam head ini kita tambahkan yang namanya tag style. Nah, di sini kalau kita menggunakan file CSS, jadi kita panggil nanti CSS-nya. Sementara kan kita akan membuat script CSS-nya, script style-nya itu di dalam style. Jadi kita tidak perlu memanggil file CSS. Nah, di sini akan kita buat script style-nya. Di sini kita akan membuat background webnya itu berwarna light blue. Jadi body, buka kurung kurawal, jangan lupa ditutup. Jadi background colornya sama dengan light blue. Dan teks lainnya sama dengan center. Lalu misalnya kita nanti mau bikin paragraf, jadi itu kan P ya. Oh ya, sebelum paragraf kita buat dulu untuk headingnya. H1 colornya itu white. Jadi warna tulisan headingnya, judulnya itu putih, dan posisinya itu berada di tengah. Oh iya, maaf, tadi body-nya tidak perlu di tengah ya tulisannya. Kita hapus saja. Dan terakhir untuk paragrafnya.
kita atur fontnya itu Cordana misalnya, dan font size-nya misalnya 20 pixel. Jadi kalau defaultnya misalnya 14 pixel, maka tulisan paragraf di sini akan lebih besar karena kita menggunakan 20 pixel. Nah, jangan lupa ditutup style dan tutup head. Jadi lingkupnya itu berada di dalam head dan di dalam style. Nah, kita tinggal menggunakan aja. Nah, body ini kan sudah ada nih tag body kan. Nah, body ini akan berwarna backgroundnya itu light blue. Light blue. Sini kita buat judulnya My First CSS Example. Terus bagian paragrafnya kita buat this is paragraph. Oke, kita simpan. Kita coba open in browser. Nah, di sini backgroundnya sudah berwarna biru dan judulnya berwarna putih. Nah, tulisannya lebih sedikit bagus ya dibanding HTML yang cuma kerangkanya aja. Jadi di sini untuk sintaks CSS-nya dengan aturannya itu udah ada ya, aturan dari blok deklarasinya itu. Nah, di sini selektornya. Berarti body tadi itu adalah selektornya. Jadi yang mana nih yang mau kita atur CSS-nya? H1. Berarti H1 aja. Semua yang H1 itu akan mengikuti style yang ada di bagian deklarasi ini. Lalu buka kurung. Apa aja nih semua deklarasinya di sini? Color blue. Font size sama dengan 12 pixel. Nah, color ini adalah property. Lalu blue itu adalah value, nilainya. Jadi di sini tadi kita sudah mengatur body background color. Nah, background color ini merupakan property. Sementara light blue adalah value-nya, nilainya. Nah, body, H1 dan P ini merupakan selektor, yaitu bagian mana nih? Selektor. Jadi, yang mana bagian mana yang akan kita atur CSS-nya. Selektor menunjuk ke halaman HTML yang kita inginkan membuatkan stylenya. Lalu blok deklarasi berisi satu atau lebih deklarasi yang dipisahkan oleh titik koma. Jadi dalam deklarasinya nggak hanya satu, kita bisa lebih dari satu. Nah, tapi dipisah dengan titik koma. Dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Lalu untuk pemilih kelas CSS. Pemilik kelas memilih elemen HTML dengan atribut kelas tertentu. Untuk memilih elemen kelas tertentu, jadi ada kelas, kita menggunakan titik. Karena ada yang kelas dan ada ID. Kalau kelas kita menggunakan titik, sementara ID kita menggunakan tanda crash. Diikuti dengan, kalau titik diikuti dengan nama kelasnya. Contoh, di sini titik center. Jadi kalau kita memiliki kelas yang namanya center, misalnya div class center, nah itu kita gunakan titik. Kenapa tadi yang body tidak ada titik? Karena ini adalah bagian dari udah ada ya, body ini bagian struktur dari HTML itu. Nah, yang pakai titik itu adalah nama-nama kelas atau nama
yang kita buat sendiri nih kelasnya. Nanti misalnya kita membuat kelas navigasi, kelas konten, kelas footer gitu. Memisah-misahkannya itu di dalam div misalnya. Nah, kita menggunakan titik di depannya. Oke, sekian dulu pengenalan HTML CSS pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.